kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat pokok kita di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-12. Ketika waktu Paskah minggu lalu, ketika saya maju ke depan untuk mencabut ayat, saya kaget juga. Saya dapat ayat Maleakhi 3 pasal yang ke-10. Saya bilang, terima kasih Tuhan masih terus mengingatkan saya tentang memberikan persepuluhan. Dan saya ketika saya merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa, dan ketika saya mendapat tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan rindu mau berbicara apa bagi setiap kami jemaat GPDC Baut Lirung. Dan Tuhan menggerakkan saya untuk membawa ayat pokok ini. Dan saya percaya ini bukan hanya untuk saya, tetapi biarlah untuk kita semua di pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Namun sebelum perenungan firman Tuhan di siang hari ini atau di pagi hari ini, saya beri judul kebenaran dalam batin tentang persepuluhan. Sekali lagi, kebenaran dalam batin tentang persepuluhan atau perpuluhan. Nah, sebelum kita sama-sama akan membaca ayat pokok kita di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-12. Saya rindu mari kita semua akan membaca terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-6. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Haleluya. Dan ayat yang pokok kita di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-12 kita bergantian. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan baca bersama-sama ayat 12, 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi judul pembacaan atau judul perenungan firman Tuhan kita di siang hari ini, saya ambil judul kebenaran dalam batin tentang persepuluhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah baca tadi di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6, sesungguhnya engkau, yaitu Tuhan, berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ketika kita punya kebenaran di dalam batin kita, maka dengan diam-diam Tuhan akan memberitahukan hikmat kepada kita. Karena betapa pentingnya kita perlu hikmat Tuhan. Karena di dalam firman
berkata seperti ini, umatku binasa karena tidak mengenal, tidak ada wahyu dari Tuhan, tidak ada hikmat Tuhan. Nah saudaraku, batin adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati kita, atau dia menyangkut jiwa, perasaan hati. Atau batin juga itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Yang tahu itu hanya pribadi kita dan Tuhan. Manusia tidak bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Di dalam batin juga itu ada semangat, ada hakikat. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah baca ayat pokok kita tadi di dalam Maleakhi dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita baca tadi di dalam Maleakhi ini, judul perikop firman Tuhan itu adalah persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, persembahan persepuluhan itu bukanlah musiman. Tetapi persembahan persepuluhan adalah perintah Tuhan. Amin. Sekali lagi, persembahan persepuluhan bukanlah musiman. Tetapi persembahan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, penting sekali bagi kita untuk mengerti bahwa persepuluhan itu adalah sebuah perintah dari Tuhan dan bukan pilihan kita, tapi perintah dari Tuhan. Karena setiap manusia, saudaraku, setiap manusia hari-harinya pasti bergumul dengan uang. Selagi kita masih ada di dunia, kita masih membutuhkan uang. Siapa yang tidak butuh uang? Pendeta butuh uang. Semua orang butuh uang. Tetapi saudaraku, persembahan persepuluhan kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita bukanlah menyembah mamon, tetapi kita menyembah Tuhan. Karena persembahan persepuluhan itu tercakup di dalam sebuah ibadah. Persembahan persepuluhan tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Tetapi jangan salah, kita beribadah kepada Tuhan, bukan kepada mamon atau kepada uang. Sekali lagi, setiap kita pasti punya pergumulan dengan uang. Tetapi kita tidak menyembah uang atau mamon. Kita menyembah Allah yang hidup. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu jangan sampai di dalam hidup kita sebagai sumber penghidupan kita, ketika kita bergumul mencari uang, dan pergumulan kita itu akan menjadi satu alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai sumber penghidupan kita atau jangan sampai pergumulan hidup kita itu akan menjadi sebuah alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana ketika mulai diberkati dengan berlimpah, berkat itu mulai menjauhkan diri, mulai menjauhkan kesetiaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan sampai sumber penghidupan kita, karena kita sudah bergumul, sehingga pergumulan penghidupan kita itu akan menjadi alasan bagi kita untuk menjadi jauh dari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa ada maksud ilahi di balik perintah Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan persembahan persepuluhan. Kita harus sungguh-sungguh mengerti maksud ilahi
yang terkandung dari perintah Tuhan ini untuk memberi persembahan persepuluhan. Nah saudaraku, ada banyak jenis persembahan. Kalau kita sudah baca tadi ada persembahan khusus. Di ayat-ayat yang lain ada persembahan tatangan, ada persembahan syukur, ada persembahan dengan rela hati. Ada korban persembahan. Nah saudaraku, tetapi di semua persembahan itu, yang dasarnya, yang fondasinya, fondasi dari semua persembahan itu adalah persembahan persepuluhan. Ada persembahan di sini peduli kasih, ekstra kolektor, ada pembangunan. Tetapi dasar dari semua persembahan, fondasi dari persembahan adalah persembahan persepuluhan. Oleh karena itu kita harus mengerti dengan benar bahwa di balik persembahan persepuluhan Tuhan punya maksud yang luar biasa. Tuhan punya ada rencana yang luar biasa. Nah mari kita akan belajar supaya kita mengerti, supaya ketika kita mau memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kita mau belajar supaya kita tidak didapati Tuhan menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-8, bahwa Bani Yakub, umat Israel, mereka Tuhan dapati telah menyimpang dari perintah Tuhan. Telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita mau belajar pagi hari ini bukan berarti tujuan kita ketika kita belajar untuk memberikan persembahan persepuluhan bahwa tujuannya adalah supaya mau pengumpulan dana seperti itu untuk sebuah tujuan proyek atau segala macam apa, tidak. Tetapi tanam dengan baik di dalam pengertian kita mengembalikan persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk memberi. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mengembalikan persepuluhan, mengapa adalah sangat penting, dan saya dapat katakan seperti ini, persembahan persepuluhan adalah gaya hidup. Jadilah lifestyle kita. Jadilah gaya hidup anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Karena sekali lagi di dalam ibadah itu tidak lepas dari persembahan. Ketika umat Israel dijajah, ketika diperbudak di Mesir, yang Tuhan rindu cuman satu hal untuk umat Israel lakukan, untuk mereka harus keluar dari perbudakan, adalah mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita baca di dalam kisah ketika umat Israel itu keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, mereka Tuhan tidak membiarkan mereka keluar dengan tangan kosong. Mereka banyak sekali membawa barang-barang, emas, perak, segala macam. Tuhan mengizinkan kepada umat Israel untuk bawa. Karena beribadah kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa, saudaraku. Di sana ada janji Tuhan. Oleh karena itu, persembahan persepuluhan biarlah harus menjadi lifestyle kita, harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Seberapapun Tuhan sudah beri berkat dalam hidup kita, kita mau bawa, kita mau pisahkan 1/10. Dipisahkan dulu untuk itu kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita 90% untuk kita nikmati. Tuhan hanya minta untuk dikembalikan 10%. Nah saudaraku yang dia berkati Tuhan. Saya pun tidak mengerti saudaraku. Mengapa Tuhan rindu berbicara kepada kita pagi hari ini tentang persepuluhan. Mari kita mau koreksi setiap pribadi kita. Mau koreksi hidup kita. Saya juga. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya persepuluhan itu. Bahwa persepuluhan itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bukan main-main saudaraku.
Nah saudaraku, banyak kali di dalam kebenaran, seperti judul tadi, dalam kebenaran dalam batin tentang perpuluhan. Ini ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak orang-orang salah paham dengan mengembalikan persepuluhan. Ada banyak pemahaman-pemahaman, ada banyak pengertian-pengertian yang keliru. Namun kita kembali lagi seperti saya katakan tadi, biarlah satu pengertian di dalam hidup kita bahwa mengembalikan milik Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Nah sekali lagi saya akan baca di dalam Maleakhi 3 ayat 6 dan yang ke-7. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat ini berkata bahwasanya Tuhan itu tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah dengan keadilannya. Tuhan tidak pernah berubah dengan kasih setianya. Tuhan tidak pernah berubah dalam segala hal. Dia Tuhan ketika ya di atas ya. Dan ayat selanjutnya dikatakan Bani Yakub tidak akan lenyap. Ada jaminan daripada Tuhan. Namun ayat yang selanjutnya Tuhan menegur Bani Yakub, menegur umat Israel. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Tuhan menegur Bani Yakub, Tuhan menegur umat Israel karena mereka telah menyimpang dari perintah Tuhan. Nah, di sini menyimpang inilah yang berkaitan dengan batin kita. Saudaraku, ketika kita menyimpang, itu dimulai dari hati kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari jiwa kita, dari kehendak kita. Ketika batin kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mulai menyimpang. Ketika batin kita, ketika hati kita, ketika jiwa kita mulai tidak lagi dikuasai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan gampang sekali untuk kita mulai menyimpang. Yang terlebih khusus di dalam hal kita memberikan persembahan persepuluhan. Jadi di sini menyimpang di sini bukan berbicara uang, saudaraku. Tetapi menyimpang di sini adalah berbicara batin kita. Berbicara hati kita. Hati mulai jauh dari Tuhan. Saya pun ketika belajar ini, merenungkan ini. Sekalipun saya setiap perpuluhan, saya membawa perpuluhan di hadapan Tuhan. Dan bahkan saudaraku, waktu ketika saya tahun 2 masih di apotek, dan ketika sudah dapat pindah dan tahun 2 sobat sendiri, ada sempat terlintas di dalam kitab hati. Kita udah bilang, Tuhan, kita perpuluhan, somo tak kurang. Sedih saudaraku. Tetapi kita lihat ayat yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-6. Tuhan itu tidak berubah. Dia tahu batin kita. Dia tahu hati kita. Ketika batin kita murni di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan. Karena di balik memberikan perpuluhan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Di pikiran manusia saya seperti itu. Tetapi ternyata di mata Tuhan dan di pikiran Tuhan itu beda, lain saudaraku. Tuhan tidak membiarkan kami dipermalukan. Tuhan buka jalan yang baru. Tuhan buka kerja yang baru. Tuhan buka berkat, tingkap-tingkap berkat yang baru. Dan sampai hari ini. Saya rasa tidak beda jauh dengan saya memberikan. Waktu saya masih ada di apotek.
Bapak Gembala pasti tahu, saudara. Tuhan tidak pernah berdusta, saudaraku. Ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkati. Tuhan akan proteksi setiap hidup kita. Tidak hanya usaha kita, saudaraku. Kesehatan kita, masa depan kita, keluarga kita. Tapi Tuhan menegur Bani Yakub. Tuhan menegur Israel. Tuhan mendapati mereka telah menyimpang. Mereka tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Dan mari di siang hari ini kita mau bawa batin kita di hadapan Tuhan. Mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin tidak kebetulan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kita untuk mengingat miliknya Tuhan 10%. Kau mau memberi 15%, 20%, 25%. Itu hakmu dengan Tuhan. Tetapi jangan engkau bagi 10 itu menjadi 5 atau menjadi 2 atau menjadi 3. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan sulit membela hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita merenungkan. Nah, ada 3 mental orang Kristen di dalam pengertian persembahan persepuluhan. Mental yang pertama punya mental kekristenan yang pertama adalah mental punya pikiran yang picik. Pikiran yang picik di sini adalah orang itu menanam di dalam pikirannya itu pendeta itu harus miskin. Gereja itu harus kecil. Jemaat tidak apa-apa kalau tidak diberkati. Mental ini adalah mental mengutuk, saudaraku. Tuhan tidak mengajarkan firman Tuhan tidak mengajar mental mengutuk. Mental mengutuk adalah ketika dia tidak mau melihat orang lain itu diberkati. Lebih pengennya cukup dia saja yang diberkati. Dan nanti dia saja yang memberikan kepada orang yang si miskin itu atau orang yang berkekurangan itu. Tidak, ini mental yang salah. Mental yang picik. Anak-anak Tuhan, kita mau sama-sama diberkati sama-sama. Amin. Yang kedua, mentalitas Kristen yang salah adalah punya mental berfokus hanya kepada kekayaan. Pendeta itu harus kaya, gereja itu harus besar dan mewah, jemaat itu harus kejar berkat. Kenapa harus kejar berkat? Karena miskin itu adalah berdosa. Punya pikiran yang keliru, saudaraku. Hanya menanam di dalam pikiran bahwa harus kejar kekayaan, harus kejar kemakmuran. Ini adalah keliru, saudaraku. Ini adalah mental Kristen yang tidak mau menderita. Anti salib. Dan yang ketiga adalah mental Kristen yang benar. Adalah punya mental kerajaan. Kristen yang punya mental kerajaan sorga. Punya mental kerajaan. Di sini pendeta harus mengolah berkat yang Tuhan beri. Jemaat harus mengolah berkat yang Tuhan beri. Jemaat itu adalah mitra kerja Allah. Ini adalah Injil damai sejahtera, saudaraku. Kristen yang bijaksana, saudaraku. Kita punya mental yang baik. Bukan mental yang iri. Tidak mau melihat orang lain diberkati. Dan saudaraku, ketika kita mampu mengolah berkat atau dana, kita mampu mengolah, Tuhan berikan dana sedikit, dan kita mampu mengolah dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan kita untuk mengolah atau mengerjakan berkat yang besar, dana yang besar, berkat yang lebih. Ini adalah mental yang disenangi oleh Tuhan.
Nah saudara, kita akan maju di dalam Maleakhi pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Nah saudaraku, kalau kita baca ayat ini, dari ayat ini, kembali saya akan baca di ayat yang ke-7. Bahwasanya aku Tuhan, ayat yang ke-7, sejak zaman nenek moyangmu. Sebentar saudaraku. Saya lanjut di ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau kita baca ayat yang ke-8, 9 dan ke-10 ini saudaraku, ini kita mendapati sebuah pengertian bahwa persembahan persepuluhan itu adalah idenya daripada Tuhan. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Bukan ide manusia, bukan perintah manusia. Dan jika itu adalah ide daripada Tuhan, saudaraku, berarti Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan punya maksud yang luar biasa. Ketika Tuhan beride, ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan memerintah bukan tanpa maksud. Ketika Tuhan menyuruh, itu Tuhan menyuruh atau memerintah atau beride. Itu sesuatu yang indah. Dan mari kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-14. Sekali lagi, ketika Tuhan beride, idenya itu berasal daripada Tuhan, itu pasti adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, yang akan memberkati hidup kita. Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Untuk lembu sapimu atau kambing dombamu, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan. Sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Ulangan pasal 14 ini adalah perintah Tuhan kepada umat Israel untuk membawa persembahan persepuluhan. Kalau di bagian pertama kita sudah baca di dalam
Ayat 22 di sana, harus engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan. Garis bawahi kata benar-benar. Jika satu kata benar-benar, itu berarti Tuhan sangat serius. Tuhan tidak main-main. Sekalipun ini dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan. Dan benar-benar, sangat serius. Tuhan tidak main-main. Tidak dapat ditawar-menawar. Itu bukan sebuah saran, tetapi sebuah keharusan. Jika Tuhan perintahkan ini, sekali lagi seperti saya katakan tadi, ada sesuatu yang indah yang sedang Tuhan akan kerjakan bagi setiap umatnya. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat persembahan persepuluhan. Lihatlah persembahan persepuluhan itu bukan hanya sebagai suatu keharusan. Tetapi mari kita mau melihat persembahan persepuluhan itu adalah menjadi sebuah suatu kerinduan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Mungkin sulit bagi kita akan mengerti hal ini. Tetapi ketika seseorang punya batin yang benar. Punya batin yang dibenarkan. Punya batin yang dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dia tidak hanya tertanam di dalam pikirannya bahwa persembahan persepuluhan itu adalah keharusan. Tetapi dia akan menjadikan persembahan persepuluhan itu sebuah kerinduannya untuk dia bawa ke hadapan Tuhan. Seperti saya kesaksian tadi. Tuhan, saya sedih. Kalau saya sudah mau ke sebelah, saya hanya tinggal jual kacamata. Baby shop pun itu cuma badak-badak bayi, cuma beberapa saja. Tetapi Tuhan lihat kerinduan kami berdua. Tuhan sangat memperhitungkan. Jadikanlah persembahan persepuluhan itu sebagai suatu kerinduanmu untuk kau bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu sekali untuk membawa persembahan ini kepada Engkau. Karena ini adalah punyamu Tuhan, bukan punyaku. Ini bukan punya Bapak Gembala. Ada banyakan lain seperti tadi mentalitas. Oh hanya mau bikin senang gembala, hanya mau bikin senang pendeta. Tetapi taruh satu kerinduan, tanam satu pengertian bahwa punya kerinduan untuk mau bawa ini persembahan kepada Tuhan. Karena ketika saya bawa kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, Tuhan sangat senang. Tuhan sangat senang saudara. Ketika Tuhan senang, apa yang kita perlu? Dia akan mendengarkan. Dia akan mendengarkan kerinduan kita. Dia akan memberkati kita. Apa yang tidak timbul di hati kita, pikiran kita, telinga kita, Tuhan akan sediakan. Asal kita punya pengertian yang benar. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, lanjut di dalam ayat yang ke-23. Oleh karena itu mari berilah dengan setia. Ketika kita rindu menjadi sebuah kerinduan, kita akan memberi dengan setia. Amin. Di dalam ayat yang selanjutnya ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu. Ada kata di hadapan Tuhan Allahmu. Di sana dikatakan di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya. Kita mau garis bawahi di hadapan Tuhan Allahmu. Di hadapan Tuhan Allahmu ini menjadi nomor satu, istilahnya begitu. Boleh dikatakan seperti begitu. Rule number one. Menjadi satu aturan nomor satu. Nah saudaraku, mengapa? Karena persembahan persepuluhan ketika kita bawa di hadapan Tuhan. Itu adalah hubungan, itu menjadi satu hubungan kita dengan Tuhan. Bukan soal uangnya, sekali lagi bukan soal uangnya. Ketika Tuhan melihat batin kita, melihat kerinduan kita, itu menjadi satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Bukan hubungan kita dengan uang, tetapi hubungan kita dengan Tuhan, yang adalah sumber uang itu. Sekali lagi saudaraku, bahwa di hadapan Tuhan, aturan nomor satu,
Itu menjadi satu hubungan kita dengan Tuhan. Artinya di sini saudaraku berarti di ayat di bagian selanjutnya, dan di tempat yang dipilihnya, dipilih Tuhan. Berarti bukan seenaknya kita akan bawa. Jangan salah tanpa mau bawa saudaraku. Ada banyak sebagian orang salah tanpa mau bawa persepuluhan. Mau saudaraku. Tetapi Tuhan bilang di tempat yang dipilihnya. Berarti bukan seenaknya si pemberi. Ketika kita mau memberi, membawa persembahan kepada Tuhan. Di tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan yang menjadi master kita. Yang menjadi Tuhan kita. Bukan mamon yang menjadi Tuhan kita. Tetapi Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Oleh karena itu, ketika kita mau bawa persembahan Tuhan, bawalah ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Di mana saudaraku? Hal yang pertama saudaraku, kita harus sadar benar Tuhan tempatkan di mana. Saya dan saudara Tuhan tempatkan di GPDI Sebaot Lirung. Kita bertumbuh. Hal yang pertama yang harus punya taruh tanam pengertian di tempat kita. Mungkin ada jemaat yang dari Bapak Pendeta Sofli. Letakkanlah di mana engkau bertumbuh di sana. Di Sere. Tapi kita jemaat Sebaot Lirung. Tuhan sudah pilih kita. Tempatkan kita. Bertumbuh rohani kita. Di mana tempat rohani kita bertumbuh. Disitulah kita harus bawa persembahan persepuluhan itu. Itu urusan pertama itu. Urusan pertama yang kita urus adalah pertumbuhan rohani kita. Di mana tempat pertumbuhan rohani kita. Ketika kita tahu sungguh, sadar benar. Kita bertumbuh di Sebaot Lirung. Maka kesitulah kita harus bawa persembahan persepuluhan. Amin. Dan saya percaya tidak ada yang salah jika bawa persembahan persepuluhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ketika kita mau bawa di tempat yang sudah tunjukkan, jadikanlah itu sebagai, bangunlah itu menjadi sebuah perjanjian dengan Tuhan. Menjadi sebuah perjanjian dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita, pribadi kita dengan Tuhan, kita yang berjanji di hadapan Tuhan. Saya hanya akan bawa persembahan persepuluhan ini. Di mana tempat saya bertumbuh, saudaraku. Saya tidak akan salah untuk membawanya. Tidak akan keliru untuk membawanya. Dan selanjutnya, di dalam ayat yang ke-24, Ulangan pasal 14, di sana dikatakan bahwa apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Ini di zaman itu. Karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Karena di zaman perjanjian lama saudaraku, kalau mau bawa persembahan itu misalnya benih yang tanaman yang orang mau petik itu mau bawa perpuluhan berupa tanaman, domba, lembu. Itu mau bawa perpuluhan itu berupa domba atau lembu. Tetapi karena mereka ketika Tuhan katakan tempat engkau akan membawa persembahan persepuluhan itu mungkin repot karena terlalu jauh. Di situ ada sistem untuk boleh menguangkannya. Jadi misalnya persepuluhan 1 ekor lembu harus jadi diuangkan berapa itu DP harga satu ekor itu. Diuangkan dan dibawa, dipersembahkan. Atau ditransfer seperti itu. Nah saudaraku, hal ini adalah Tuhan rindu. Sekali lagi seperti ini saudaraku. Tuhan itu tidak membutuhkan uang kita. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Karena Tuhanlah yang mencipta alam semesta ini. Dia memberkati kita. Tetapi hal ini adalah Tuhan buat seperti ini karena Tuhan rindu untuk membuka jalan bagi mereka yang hatinya ingin memberi, rindu memberi, penuh dengan kerinduan.
Tuhan tidak mau menyusahkan anak-anaknya di dalam hal memberikan persepuluhan. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita memberi dengan baik. Karena itu adalah indah di pemandangan Tuhan. Hal ini mengandung pengertian apa juga saudaraku? Tuhan rindu, Tuhan ingin membebaskan kita dari kekhawatiran. Tuhan membebaskan kita dari kekhawatiran. Ada banyak orang khawatir. Aduh, kalau mungkin di zaman dulu tuh jauh sekali. Sampai Tuhan bilang tadi, kalau jauh mau bawa itu lembu satu ekor. Dan Tuhan bilang boleh mau jadi uang kan. Ada kekhawatiran mungkin di dalam hati. Mau bawa bagaimana tahu? Ataupun mungkin hari-hari ini. Ketika kita khawatir di dalam kita memberi. Kalau mau kasih begini, sebentar kita serasa kurang. Tuhan tidak mau saudaraku. Tuhan rindu membebaskan kita dari rasa khawatir. Tuhan rindu membebaskan kita dari rasa khawatir. Percayalah firman Tuhan katakan. Ketika engkau mengembalikan milik Tuhan. Maka di sana ada janji berkat. Tuhan akan buka tingkap-tingkap berkat. Tingkap langit. Dan maka kita akan diberkati dengan luar biasa. Di dalam ayat yang ke-27 saudaraku. Masih di dalam Ulangan pasal 14. Ayat yang ke-27 di sana katakan, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Nah saudaraku, persembahan persepuluhan akan sangat-sangat penting bagi orang Lewi, bagi hamba-hamba Tuhan. Mengapa? Karena hamba-hamba Tuhan ini, bagi orang Bapak Gembala. Bapak Gembala telah memberikan hidupnya untuk menggembalakan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan visi misinya Tuhan. Bapak Gembala telah meninggalkan pekerjaannya yang jauh. Dia meletakkan semua penghidupannya dan memberikan hidup kepada Tuhan hanya untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya sangat-sangat penting bagi hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Seperti contoh Bapak Gembala yang memegang penggembalaan saudaraku. Itu sebabnya ketika kita punya batin yang benar, ketika kita punya pengertian yang benar, maka saudaraku, di dalam ayat ini saudaraku, Tuhan akan membangkitkan bendahara-bendahara yang luar biasa. Yang Tuhan mau pakai di rumah Tuhan. Amin. Saya dan saudara adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Saudaraku, jangan ragu dengan Tuhan. Jangan ragu mengiring Tuhan. Maka kembali lagi seperti tadi yang katakan. Ketika kita menjadi bendahara yang dapat dipercaya dalam hal kecil. Maka Tuhan akan membawa kita menjadi bendahara. Untuk dipercaya di dalam hal yang besar. Tuhan melihat batin. Manusia tidak mampu melihat batin seseorang. Tetapi Tuhan melihat batin. Ketika batin kita, ketika jiwa kita, ketika hidup kita. Sebagai bendahara yang dipercayakan Tuhan. Dapat dipercaya. Dia akan membawa kita semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga di sana dikatakan, saudaraku apa? Ketika semua kita menjadi bendahara-bendahara yang diberkati Tuhan. Maka di dalam rumah Tuhan ada persiapan roti tidak akan habis. Bukankah firman Tuhan berkata berbakti, berbakti, berbakti. Tuhan memberkati roti, minuman, kesehatan, sakit dilalukan. Nah bagaimana saudaraku ketika Tuhan akan memberkati itu, memberkati roti itu, memberkati kesehatan itu. Ketika Tuhan melihat hamba yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan tidak didapati oleh Tuhan. Bendahara-bendaharanya tidak dapat dipercaya. Saudaraku mungkin firman ini sangat keras. Ini pun mengingatkan saya. Untuk supaya di besok-besok hari. Mulai hari ini. Saya pun tidak salah dalam membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan marah saudaraku. Kalau ketika gembala kita miskin. Maaf. Mungkin
Saudara mau bilang saya terlalu, tetapi ini firman Tuhan saudaraku. Lewi, hamba-hamba Tuhan, dia patut dan pantas untuk menikmati berkat persepuluhan. Dan di dalam yang ayat yang terakhir, di dalam 28 dan 29 di sana dikatakan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan, persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin, haleluya. Persembahan persepuluhan patut untuk orang yang, sekali lagi, patut untuk hamba-hamba Tuhan yang memberi hidup untuk menjalani visi dan misi Tuhan. Dan saudaraku, ketika kita punya pengertian yang benar, maka persembahan persepuluhan, di sini firman Tuhan kita sudah baca, persembahan persepuluhan itu tidak hanya berhenti kepada orang Lewi saja, tidak hanya berhenti hanya kepada Bapak Gembala saja, tidak hanya berhenti kepada hamba-hamba Tuhan saja, tetapi kita lihat persembahan itu dia akan terus mengalir menjadi satu kesejahteraan. Saudaraku, kalau kita lihat di sana dikatakan akan merata sampai kepada umatnya, akan merata sampai kepada orang asing yang ada di luar, saudaraku. Ketika Lewi diberkati, maka berkat perpuluhan itu akan kembali mengalir kepada jemaat Tuhan. Amin. Akan kembali mengalir kepada umat Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau tahu untuk memberi. Sekali lagi saudaraku, di dalam bait Tuhan, perpuluhan itu, sekali lagi, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Kota akan diberkati. Ketika di dalam jemaat Tuhan, semua jemaat itu tahu memberi perpuluhan, kota diberkati saudaraku. Amin. Kota diberkati. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang saudaraku. Orang asing, orang yang ada di luar pun akan mengalami akan mengalami satu lawatan karena ada berkat Tuhan mengalir dari gereja. Tujuannya di sini adalah ketika Tuhan memberkati jemaat Tuhan, berkat itu akan balik menjadi seperti tema kita, diberkati untuk memberkati. Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara rindu menjadi saluran berkat? Oleh karena itu jangan tahan milik Tuhan. Kalau mau kita terus seperti mata keran yang terbuka dan mengalir terus, seperti mata air yang terbuka dan mengalir terus, kita harus mengalirkan berkat itu, harus memberi, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ketika kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, maka di sana ada janji Tuhan. Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi kita, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Sehingga Tuhan disenangkan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan pemurah. Amin. Tuhan pemurah. Nah pemurah itu adalah sifat. Pemurah itu adalah sifat. Adalah satu mental, satu karakter. Sifat pemberi. Kita mau punya sifat pemberi. Punya hati yang selalu mau memberkati orang. Terlebih di sini memberi, mengembalikan persepuluhan di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat-ayat yang terakhir, mari kita baca di ayatnya yang ke-10, ayat yang dari ke-9 sampai ayat ke-12.
Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Orang akan berkata kita itu berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan membuka tingkap berkat bagi kita. Mari saudaraku siang hari ini. Kita mau koreksi setiap pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan dengan benar? Kita mau lihat apabila di usaha hidup kita atau hidup kita. Mungkin kita tersendat-sendat atau mungkin kita mengalami satu hal susah untuk menerobos. Bukan tambah hari tambah maju tetapi tambah hari tambah mundur. Mari kita cek lagi karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan katakan ujilah Tuhan. Uji Tuhan. Tuhan katakan Tuhan tidak berdusta. Kita ingat lagi waktu khotbah Koaan yang dari Jakarta. Pendeta Yoyo bilang, Aan banting ini Alkitab. Kalau ketika engkau memberikan persepuluhan dan Tuhan tidak memberkati engkau. Dan Koaan sendiri saksi hidupnya bahwa sungguh-sungguh Tuhan buat pembalikan keadaan. Dari dia hanya hidup nol minta-minta seperti itu. Tetapi Tuhan angkat dia. Berbalik bukan hanya 10 derajat tetapi berapa? Boleh mau bilang 1000 derajat. Dia sangat-sangat kaya saudaraku. Mari kembali lagi kepada firman Tuhan. Jangan salah untuk memberi. Ada kesalahpahaman di dalam memberi. Kesalahpahaman pertama. Ini di sini dikatakan ini menyimpang. Hal menyimpang ini. Yang saya tekankan di sini adalah menyimpang. Ada banyak orang menaruh di dalam pikirannya seperti ini. Saya memberikan perpuluhan, boleh kok 5% atau berapa 2-3% saya kasih. Kita kok kasihan. Ada gereja yang baru perintisan masih kecil. Kita mau suka bantu pada dia. Jadi biar Jo kita mau bahagi ini persembahan persepuluhan. Biar Jo di sini berapa, mungkin agak sedikit lebih banyak. Dan baru lain kita mau kasih ke sana. Punya pengertian salah, memberi karena rasa kasihan. Tuhan tidak mau saudaraku. Memberi adalah 10 persepuluhan. Jangan dibagi saudaraku. Engkau mau tambah boleh. Tapi kurangi jangan saudaraku. Bawa semua Tuhan katakan tadi. Bawa ke tempat yang benar di mana engkau bertumbuh saudaraku. Maka engkau akan melihat tingkap-tingkap langit akan terbuka. Tuhan akan memberkati kebun, tanahmu, nelayan. Apa segala macam Tuhan boleh berkati. Apa yang tidak bisa Tuhan berkati. Pekerjaanmu. Mungkin yang hari-hari ini sementara bergumul dengan mencari pekerjaan. Tuhan akan bela saudaraku. Karena ini adalah janji firman Tuhan. Yang luar biasanya itu. Ketika Lewi, ketika hamba Tuhan. Sungguh diberkati. Maka berkat itu akan mengalir. Menjadi mungkin itu diakonia. Ke banyak orang di luar sana. Akan menjadi saksi bagi banyak orang sana. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita diberkati. Tuhan disenangkan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Saya tibakan sampai di sini. Kami kembalikan kepada Bapak Gembala.